Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Safira dengan NIM 2010 851025 akan mempresentasikan seminar hasil yang berjudul Analisis Kebijakan Arab Saudi dalam Normalisasi Hubungan dengan Iran tahun 2023. Langsung saja latar belakang. Yang pertama, secara historis, hubungan diplomatik Arab Saudi dan Iran sudah dimulai sejak tahun 1929. Akan tetapi, sejak awal dimulai, hubungan ini ditandai dengan rasa ketidakpercayaan akibat perbedaan aliran agama dan ideologi. Yang kedua, Revolusi Islam Iran tahun 1979, di mana revolusi ini semakin memperdalam perbedaan antara kedua negara. Iran pasca revolusi menentang legitimasi raja dan doktrin Wahabi Saudi. Bagi Iran, rezim Faqih Iran merupakan satu-satunya rezim yang sah secara syariat. Hal tersebut membuat Iran menjadi ancaman paling berbahaya bagi Arab Saudi. Sejak dipimpin oleh Raja Salman pada tahun 2015, Arab Saudi semakin aktif mengecam Iran melalui tindakan keras dan langsung. Oleh karena itu, terjadi eskalasi konflik antara Arab Saudi dan Iran, ditandai dengan tiga peristiwa penting. Yang pertama, bencana haji di Mina tahun 2015 yang menelan korban jiwa jamaah Iran. Hal tersebut mengundang kontroversi antara Arab Saudi dan Iran, di mana Iran menuduh Arab Saudi telah melakukan pembunuhan kepada jamaah haji. Hal tersebut membuat Arab Saudi melakukan tindakan pembalasan, yaitu dengan pengeksekusian ulama Syiah Nimr al-Nimr pada awal tahun 2016. Tindakan Arab Saudi mengundang kemarahan baik dari pemerintah Iran dan masyarakat Iran, karena dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, memicu terjadinya penyerangan kantor kedutaan Saudi di Teheran. Pada akhirnya, eskalasi konflik membuat Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dan segala kerjasama dengan Iran, baik perjalanan dan kerjasama ekonomi. Pasca pemutusan hubungan diplomatik, persaingan kedua negara menjadi lebih sengit. Kedua negara menekan pengaruh satu sama lain melalui perang proksi. Arab Saudi menekan pengaruh Iran baik secara pada tingkat regional dan internasional melalui diplomatik, yaitu secara regional dilakukan blokade Qatar dan eh, eh, koalisi anti teror tanpa Iran yang dilakukan Saudi untuk mengisolasi Iran dari kawasan. Sedangkan secara internasional, Arab Saudi mengganggu perundingan nuklir Iran dengan kekuatan global, yaitu JCPOA, dengan mengirimkan permintaan resmi ke Amerika Serikat untuk menarik diri dari perundingan JCPOA. Berbagai upaya pemulihan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran telah dilakukan sejak tahun 2021, tetapi mengalami kegagalan. Arab Saudi sendiri menolak usulan perundingan hubungan diplomatik dari Iran tahun 2021. Alasannya karena ada perbedaan yang signifikan dalam perspektif keamanan. Pada Desember 2022, Arab Saudi berinisiatif meminta Tiongkok mengambil peran mediator. Pada akhirnya, normalisasi tercapai melalui Joint Trilateral Statement pada 10 Maret 2023 di Beijing, yang mana berisikan kesepakatan Arab Saudi dan Iran untuk melanjutkan hubungan diplomatik, membuka kantor kedutaan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan, kesepakatan untuk tidak mencampuri urusan masing-masing negara, kesepakatan untuk melanjutkan kerjasama, serta kesepakatan untuk meningkatkan hubungan bilateral. Perumusan masalah. Republik Islam Iran merupakan ancaman yang nyata bagi Arab Saudi dalam perebutan status sebagai aktor regional. Berbagai upaya telah dilakukan Arab Saudi untuk menekan dan mengimbangi ancaman Iran baik secara regional dan internasional. Upaya dan dialog damai telah dilakukan sejak tahun 2021 untuk memulihkan hubungan diplomatik Arab Saudi dan Iran, tetapi mengalami kegagalan. Arab Saudi pernah menolak usulan Iran untuk membangun kembali hubungan diplomatik pada tahun 2021 karena alasan perbedaan yang signifikan dalam perspektif keamanan. Upaya normalisasi bersama Irak dan Oman juga mengalami kegagalan. Akan tetapi, pada Desember 2022, Arab Saudi menjadi pihak pertama yang berinisiatif mengusulkan dialog normalisasi dengan Iran di bawah peran mediator Tiongkok. Kesepakatan normalisasi tercapai dengan perilisan Joint Trilateral Statement Arab Saudi, Iran, dan Tiongkok di Beijing 10 Maret 2023. Oleh karena itu, memunculkan pertanyaan penelitian, mengapa Arab Saudi memutuskan normalisasi hubungan dengan Iran tahun 2023? Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan alasan Arab Saudi menormalisasi hubungan dengan Iran tahun 2023.
Manfaat penelitian yang pertama secara akademis diharapkan menambah ilmu pengetahuan dan referensi terkait kebijakan luar negeri, terkhususnya Arab Saudi dalam kasus persaingannya dengan Iran. Secara praktis diharapkan bermanfaat bagi aktor perumus kebijakan negara sebagai pertimbangan dalam merumuskan kebijakan luar negeri seperti Kementerian Luar Negeri. Karena pada dasarnya teori yang digunakan balance of threat merupakan respon negara atas ancaman atau bagaimana negara memilih teman atau musuhnya pada sistem internasional yang mana membutuhkan kalkulasi untuk mempertimbangkan kebijakan luar negerinya. Karena kegagalan untuk memilih respon yang tepat akan berdampak secara serius terhadap negara itu sendiri. Selanjutnya tinjauan pustaka. Yang pertama, Iran-Saudi Rivalry and its implication on geopolitics of Persian Gulf terbit pada tahun 2021, ditulis oleh Muhammad Imran Pasha, Muhammad Akil, dan Kanwar Muhammad Yasir Burkon, membantu penulis untuk menjelaskan latar belakang hubungan Arab Saudi-Iran serta faktor yang menyebabkan pemutusan hubungan diplomatik. Yang kedua, Saudi Arabia-Iran Conflict in the Middle East, A Struggle for Regional Hegemony, tahun 2023, ditulis oleh Adil Khan dan Hasan Farouk Maswani, membantu untuk mendeskripsikan persaingan Arab Saudi dan Iran, serta bagaimana kedua negara memperebutkan posisi sebagai aktor regional. Ketiga, The Saudi-Iran Strategic Rivalry, Like Fire and Dynamite, terbit tahun 2020, ditulis oleh John Caleb Ress, membantu penulis untuk menjelaskan tentang perkembangan dari persaingan Arab Saudi dan Iran sejak terjadinya revolusi Islam 1979. Yang keempat, From Detente to Containment, The Emergence of Iran's New Saudi Strategy, terbit tahun 2021, ditulis oleh Hasan Ahmadiyat dan Payam Mahseni, menjelaskan upaya-upaya dari Arab Saudi dan Iran dalam menghadapi ancaman satu sama lain. Yang terakhir, China's Balancing Strategy Between Saudi Arabia and Iran, The View from Riyadh, terbit tahun 2022, ditulis oleh Benjamin Houghton untuk membantu memaparkan hubungan Tiongkok dengan Iran dan bagaimana negara ini dapat berperan menjadi mediator pada persaingan Arab Saudi dan Iran. Selanjutnya, kerangka konseptual. Kerangka konseptual yang digunakan adalah balance of threat oleh Stephen Walt, di mana balance of threat merupakan kritik terhadap balance of power. Eh, karena balance of power dianggap tidak mampu menjelaskan perilaku lesser state dalam menjalin aliansi sebagai respon terhadap ancaman. Dalam BOT, negara dalam merespon ancaman melakukan aliansi untuk melindungi dirinya. Aliansi sendiri terdiri atas perilaku balancing dan bandwagoning. Balancing di mana negara melakukan aliansi dengan pihak yang lebih kuat untuk melawan ancaman, serta bandwagoning melakukan aliansi dengan sumber ancaman itu sendiri. Nah, terdapat faktor yang mempengaruhi tingkat ancaman suatu negara. Menurut Wall sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan agregat merupakan kalkulasi sumber daya negara mencakup populasi, kekuatan militer, kekuatan ekonomi, yang mana semakin besar kekuatan agregat, maka semakin besar pula ancaman yang ditimbulkan. Yang kedua, kedekatan geografis. Semakin dekat jarak suatu negara, maka akan semakin mengancam bagi negara lain. Yang ketiga, kekuatan ofensif. Merupakan kemampuan taktis dari sebuah negara untuk mengerahkan kekuatan yang berkaitan dengan kekuatan agregat dan geografisnya untuk menyerang negara lain, untuk mengancam kedaulatan dan integritas negara lain. Yang keempat, niat agresif merupakan tingkat agresivitas yang mengancam negara lain. Misalnya dinilai sebagai negara yang agresif dan provokatif. Salah satu indikator niat agresif adalah eh, ambisi ekspansionis dari sebuah negara. Walt memaparkan situasi yang mendorong negara dalam memilih balancing atau bandwagoning. Yang pertama, strong versus weak state, di mana kekuatan negara, baik itu lemah atau kuat, akan menentukan negara untuk melakukan balancing dan bandwagoning, di mana ketika sebuah negara memiliki kekuatan ofensif yang besar, maka akan mendorong negara lain untuk melakukan bandwagoning kepada negara tersebut. Yang kedua, availability of allies, di mana negara cenderung akan melakukan bandwagoning ketika sekutu yang potensial tidak tersedia. Sedangkan ketika sekutu yang potensial tersedia, negara akan memilih balancing untuk melawan ancaman. Yang ketiga, peace and war, di mana pada umumnya balancing dilakukan pada masa awal peperangan dan masa damai, sedangkan bandwagoning dilakukan pada masa peperangan atau konflik. Hal ini ditujukan negara untuk menghindari kehancuran yang lebih besar lagi. Paul juga merumuskan beberapa hipotesis yang bisa dijadikan sebagai patokan untuk menjelaskan apakah perilaku negara tergolong dalam balancing atau bandwagoning.
Yang pertama, balancing. Respon negara dalam menghadapi ancaman adalah bersekutu dengan pihak lain untuk melawan ancaman. Sedangkan pada bandwagoning, negara akan bersekutu dengan sumber ancaman itu sendiri. Yang kedua, semakin besar kekuatan agregat akan mendorong negara lain untuk beraliansi menentangnya dalam balancing. Sedangkan dalam bandwagoning, negara akan terdorong untuk beraliansi dengan ancaman itu. Yang ketiga, kedekatan geografis dengan negara kuat akan mendorong negara lain untuk beraliansi untuk menentangnya. Sedangkan pada bandwagoning mendorong negara lain untuk beraliansi. Yang keempat, semakin besar kekuatan ofensif sebuah negara akan mendorong negara lain untuk berkoalisi menentangnya. Sedangkan dalam bandwagoning, semakin besar kekuatan ofensif malah mendorong negara untuk beraliansi dengan negara tersebut. Yang kelima, semakin agresif suatu negara akan mendorong negara lain untuk mendukungnya. Sedangkan dalam bargaining, semakin agresif suatu negara akan mendorong negara lain untuk beraliansi dengannya. Yang keenam, aliansi pada masa perang akan hancur ketika musuh terkalahkan di balancing. Sedangkan di bargaining, aliansi yang terbentuk untuk melawan ancaman akan terpecah ketika ancaman menjadi serius. Maksudnya, akan ada pihak yang membelot ke ancaman itu sendiri. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan penelitian eksplanasi. Batasan penelitian tahun 2015 saat terjadinya eskalasi konflik. Sedangkan batasan akhirnya 2023 ketika terjadinya normalisasi Arab Saudi dan Iran. Unit analisis adalah Arab Saudi, unit eksplanasi normalisasi hubungan dengan Iran. Level analisis adalah sistem internasional. Teknik pengumpulan data bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer seperti wawancara, data sekunder seperti website, sumber berita online, media online, buku, artikel jurnal, dan lainnya. Selanjutnya, teknik analisis data, di mana penulis mengumpulkan data mentah, lalu disusun untuk dan dipersiapkan untuk dianalisis. Selanjutnya, membaca keseluruhan data untuk mendapatkan gambaran umum, diberi kode data sesuai tema dan deskripsi, lalu dihubungkan dan pada tahap akhir menginterpretasikan makna atau tema yang telah dideskripsi. Selanjutnya, sistematika penulisan. Bab 1 pendahuluan, bab 2 dinamika hubungan Arab Saudi dan Iran di Timur Tengah, bab 3 normalisasi hubungan Arab Saudi dan Iran pada tahun 2023, bab 4 analisis kebijakan Arab Saudi dalam normalisasi hubungan dengan Iran pada tahun 2023, bab 5 penutup. Bab 2 dinamika hubungan Arab Saudi dan Iran di Timur Tengah. 2.1 sejarah hubungan Arab Saudi dan Iran. Hubungan Arab Saudi dan Iran secara resmi dibentuk sejak tahun 1929 dengan penandatanganan perjanjian persahabatan. Secara historis, terdapat 3 fase dalam hubungan Arab Saudi dan Iran. Fase pertama tahun 1920 hingga 1950-an, ditandai dengan keterlibatan terbatas, dikarenakan rasa curiga yang mendalam antar kedua negara. Fase kedua tahun 1969 ditandai dengan hubungan kemitraan yang lemah. Fase ini merupakan hubungan yang paling bersahabat karena kedua negara sama-sama menghadapi ancaman penyebaran komunis dan republik di kawasan. Fase ketiga, akhir tahun 1960-an ditandai dengan hubungan yang saling bersaing. Hal tersebut dikarenakan penarikan pasukan Inggris dari kawasan, yang mana membuat negara-negara di Timur Tengah melakukan definisi ulang atas posisi mereka di regional. 2.11 pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah dan aliansi Amerika Serikat dan Arab Saudi. Berdasarkan doktrin Nixon tahun 1971, Arab Saudi dan Iran merupakan pilar kembar Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Pada saat itu, Iran memiliki nilai lebih karena stabil secara militer dan ekonomi. Akan tetapi, pada masa pemerintahan Presiden Crawford, Iran mulai terpengaruh dengan Rusia. Amerika Serikat dan Iran memiliki perbedaan pendapat mengenai kenaikan harga minyak pada tahun 1977. Hal tersebut dikarenakan Amerika mengalami inflasi hingga 40%. Arab Saudi kemudian muncul sebagai pihak yang menawarkan harga minyak stabil untuk membantu Amerika Serikat. Dengan demikian, Amerika Serikat dan Arab Saudi menjadi sekutu dengan kesepakatan jaminan keamanan dan pasokan minyak. Yang kedua, 2.2, ancaman berdirinya Republik Islam Iran tahun 1979. Revolusi Islam Iran menggulingkan monarki di Iran dan menggantikannya dengan Republik Teokratis Islam. Ayatollah Khomeini merupakan revolusioner yang ideologinya menjadi landasan bagi rezim Iran dan kebijakan luar negerinya.
Ideologi tersebut disebut wilayah Al-Faqih, yang mana melandaskan politik kepada nilai-nilai syariah Syiah. Visi misi Iran pasca revolusi adalah mengekspor ideologi yang anti monarki, anti barat, dan tekad melindungi kaum Syiah. Iran menentang doktrin Wahabi Saudi karena menganggap rezim Paki Iran merupakan satu-satunya rezim yang sah secara syariah dan mengajak negara-negara Islam untuk bersatu sebagai satu bangsa yaitu ummah dalam rangka mengelola kota suci Mekah dan Madinah yang mana selama ini dikelola oleh Arab Saudi. Iran juga menuduh Arab Saudi sebagai pos terdepan imperialisme Barat dan penyebab kemunduran Islam akibat kedekatannya dengan Amerika Serikat. Oleh karena itu, peran Amerika Serikat juga menjadi ajang perdebatan dalam persaingan Arab Saudi dan Iran. Arab Saudi memandang Iran sebagai ancaman terhadap identitas dasar negara monarki yang beraliran Sunni. 2.2.1 Arab Saudi dan Iran pasca Revolusi Islam 1979. Terdapat beberapa fenomena penting. Yang pertama yaitu Perang Iran 1980, di mana perang ini diduga disebabkan oleh revolusi Islam Iran yang terjadi di Iran. Oleh karena itu, Arab Saudi mengambil peran dengan mendukung rezim Saddam Hussein di Irak. Kan tetapi, kemunduran Irak menyebabkan dilema keamanan Arab Saudi atas pengaruh Iran di kawasan, terkhususnya atas kedekatan Irak dengan Iran. Fenomena kedua yaitu permasalahan haji tahun 1987 yang menewaskan sekitar 400 jamaah haji Iran. Hal tersebut menyebabkan pemutusan hubungan diplomatik antar negara pada saat itu. Berakhirnya kekuasaan Khomeini pada 1989 mengantarkan hubungan kedua negara menuju fase detente. Fase ini juga mendukung terjadinya pemulihan hubungan diplomatik antar negara hingga menghasilkan beberapa kesepakatan kerjasama, yaitu Perjanjian Kerjasama 1998 dan Perjanjian Kerjasama tahun 2001. Selanjutnya 2.2.2 Arab Saudi dan Iran pada awal tahun 2000-an. Titik balik hubungan Arab Saudi dan Iran berada pada Perang Irak tahun 2003, di mana invasi Amerika melahirkan nasionalisme bangsa Kurdi yang menguntungkan kekuasaan Syiah di mana invasi Amerika telah mendekatkan hubungan Irak dengan Iran. Kedekatan ini pada akhirnya menimbulkan kekhawatiran bagi Arab Saudi, yaitu kekhawatiran tentang aktivitas nuklir rahasia Iran di Irak. Sejak tahun 2003 hingga 2005, Iran dipimpin oleh kelompok garis keras yang berambisi meningkatkan aktivitas nuklir, yang mana ini merupakan ancaman bagi Arab Saudi. Selanjutnya, Perang Libanon 2006, di mana terbentuk aliansi antara Iran dan Hizbullah di Libanon, yang mana Hizbullah merupakan aktor yang memiliki peran penting di Libanon, yang mana Iran berperan sebagai pendukung utama Hizbullah. Pada akhirnya ini menyebabkan pengaruh Iran yang meningkat di Libanon. Persaingan terus meningkat tepatnya pada Arab Spring tahun 2011, di mana Arab Saudi memiliki kekhawatiran atas destabilisasi monarki di kawasan akibat protes anti pemerintah yang terjadi. Destabilisasi itu disebut Arab Saudi akan menguntungkan bagi Iran. Oleh karena itu, kedua negara terlibat dalam perang kata-kata untuk menjatuhkan legitimasi satu sama lain. Dilansir dari wawancara New York Times, Menlu Iran Muhammad Javad Zarif dan Menlu Saudi Adel Al-Juber saling melontarkan kata-kata seperti sangat bermusuhan, musuh yang jelas, serta pelaku kegiatan kejahatan untuk menjatuhkan citra satu sama lain di media. Kekhawatiran Arab Saudi lainnya juga dipicu atas kemunduran Amerika Serikat dari kawasan, yang mana dulunya Amerika Serikat menjadi aktor integral sebagai penjamin keamanan Arab Saudi, terkhusus dalam menekan ancaman Iran. 2.3 Eskalasi konflik Arab Saudi dan Iran di Timur Tengah. Pasca Raja Salman menjabat sejak tahun 2015, Arab Saudi telah melakukan tindakan yang berani dengan melalui tindakan-tindakan keras terhadap Iran. Hal tersebut dilakukan atas dasar kemunduran Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Arab Saudi menyadari bahwa jika tidak mereka yang bertindak provokatif, maka tidak ada yang bisa menjamin eh, keamanan kerajaan di kawasan. Hubungan Arab Saudi dan Amerika Serikat terus mengalami penurunan, bahkan disebut doktrin Salman bertentangan dengan doktrin Obama.
Arab Saudi dalam menekan pengaruh Iran melakukan blokade Qatar dan memulai perang Yaman untuk menekan Iran dan sekutunya di kawasan. Arab Saudi juga melakukan tindakan agresif dalam rangka menggagalkan perundingan nuklir Iran dengan kekuatan global, yaitu di perundingan Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA tahun 2015. Sejak tahun 2015 terjadi eskalasi konflik antara Arab Saudi dan Iran ditandai oleh tiga peristiwa: bencana haji di Mina tahun 2015, eksekusi ulama Syiah Nimr al-Nimr oleh Arab Saudi, serta penyerangan kedutaan Saudi di Teheran. Yang mana tiga peristiwa ini menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan diplomatik oleh Arab Saudi terhadap Iran, di mana Arab Saudi juga menghentikan secara total segala kerjasama dan perjalanan, serta hubungan ekonomi dengan Iran. Selanjutnya, pasca pemutusan hubungan diplomatik, Arab Saudi menekan Iran baik secara regional dan internasional. Iran dalam membalas tindakan provokatif Saudi melakukan penguatan dengan kelompok milisi untuk menyerang Arab Saudi. Penyerangan terjadi pada tahun 2019 di mana Saudi Aramco diserang oleh kelompok milisi Iran, yaitu Houthi. Kenapa hal ini dikaitkan dengan Iran? Karena rudal balistik yang digunakan Houthi masuk dalam kalkulasi biaya militer Iran. Arab Saudi sangat mengharapkan respon dari Amerika Serikat. Akan tetapi, Amerika tidak memberikan respon keras terhadap Houthi maupun Iran. Oleh karena itu, para pejabat Saudi menganggap jaminan keamanan Amerika Serikat tidak efektif lagi untuk digunakan dalam menjaga keamanan Arab Saudi di kawasan. Ancaman Iran juga meningkat seiring meningkatnya hubungan Republik Islam dengan Tiongkok, di mana Iran dan Tiongkok terlibat kerjasama ekonomi yang dinilai dapat meningkatkan perekonomian Iran selama 25 tahun ke depan. Sejak 2021, upaya normalisasi hubungan Arab Saudi dan Iran sudah dilakukan, tetapi tidak mencapai kesepakatan. Pada 10 Maret 2023, akhirnya Arab Saudi dan Iran mencapai kesepakatan normalisasi melalui Joint Trilateral Statement bersama Tiongkok di Beijing. Bab 3, proses tercapainya normalisasi hubungan Arab Saudi dan Iran pada tahun 2023. Saudi dan Iran merupakan dua kekuatan di Timur Tengah yang berebut status sebagai aktor regional. Persaingannya tidak hanya berdampak kepada kedua negara, tetapi juga negara-negara lain di kawasan. Oleh karena itu, muncul usaha regional untuk memulihkan hubungan antara Arab Saudi dan Iran. Pada Oktober 2020, Irak dan Pakistan mengajukan diri sebagai mediator pada konflik Arab Saudi dan Iran. Pada tahun 2021, konsensus menyepakati bahwa Irak akan menjadi mediator di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Mustafa Al-Kadhimi. Perundingan tripartit terjadi antara Arab Saudi, Iran, dan Irak, di mana putaran pertama pada 9 April 2021 membahas kelompok milisi dan nuklir, putaran kedua akhir April hingga Mei bertepatan dengan negosiasi kembali Iran dengan JCPOA, putaran ketiga pada bulan Juli dilakukan di Oman, putaran keempat pada September 2021, putaran kelima pada April 2022. Negosiasi ini tidak berhasil mencapai kesepakatan normalisasi antara Arab Saudi dan Iran. Meski demikian, terdapat 10 kesepakatan yang dinyatakan oleh Irak berhasil dicapai antara Arab Saudi dan Iran. Akan tetapi, 10 poin kesepakatan itu tidak dijelaskan secara rinci atau tidak dipublish. 3.2 Normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Iran tahun 2023. Arab Saudi dalam memperjuangkan status quo sebagai hegemoni regional memiliki tujuan untuk mencapai visi Saudi 2030. Tujuan Saudi adalah untuk menarik investasi global dalam rangka mendiversifikasikan perekonomiannya. Persaingan dengan Iran disadari Saudi telah merugikan Saudi baik secara material dan imaterial. Dengan demikian, usaha pemulihan hubungan diterima oleh Arab Saudi untuk melindungi kepentingannya. 3.2.1 Hubungan Arab Saudi dan Iran dengan Tiongkok. Hubungan ini dijelaskan untuk memperlihatkan bagaimana Tiongkok bisa memainkan peran mediator dalam hubungan Arab Saudi dan Iran. Hubungan Tiongkok dengan Arab Saudi yang pertama, sejak tahun 2013, Tiongkok merupakan mitra utama tujuan ekspor minyak oleh Arab Saudi. Volume perdagangan antara Tiongkok dengan Arab Saudi telah meningkat melebihi volume perdagangan Arab Saudi dengan Amerika Serikat. Arab Saudi memiliki visi Saudi 2030 yang diselaraskan dengan BRI. Kedua negara menandatangani kemitraan strategis komprehensif pada 2016. Oleh karena itu, hubungan kedua negara dapat dilihat sebagai hubungan yang ketergantungan. Selanjutnya, hubungan Tiongkok dengan Iran.
didorong oleh keinginan untuk menghapuskan penindasan dari Amerika Serikat, di mana Iran dan Tiongkok telah menderita akibat sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Kedua negara menandatangani Kemitraan Komprehensif Strategis pada tahun 2016, serta menandatangani program kerjasama 25 tahun senilai 400 miliar US dollar. Kerjasama meliputi kolaborasi ekonomi dan militer selama 25 tahun ke depan. Kepentingan kedua negara terletak pada kepentingan energi yaitu komoditi gas bumi. Dengan demikian, Tiongkok merupakan mitra penting bagi Iran untuk melawan tekanan Amerika Serikat dan proksinya di kawasan yaitu Arab Saudi. 3.2.2 Proses normalisasi hubungan Arab Saudi dan Iran tahun 2023. Arab Saudi mengusulkan Tiongkok menjadi mediator bertepatan saat kunjungan Presiden Xi Jinping ke Tiongkok pada KTT Tiongkok GCC 9 Desember 2022. Pada Februari 2023, Xi Jinping menyampaikan usulan dari Riyadh ke Presiden Iran Ibrahim Raisi, di mana Iran mengajukan beberapa syarat jika Arab Saudi ingin melakukan normalisasi. Yang pertama, berhenti mensponsori saluran Iran internasional. Yang kedua, Arab Saudi harus menarik diri sepenuhnya dari Yaman dan mengakui Houthi sebagai otoritas sah. Yang ketiga, Arab Saudi berhenti mendukung faksi oposisi Iran. Yang keempat, Arab Saudi meringankan pembatasan kepada minoritas Syiah di Saudi. Yang mana syarat-syarat ini sangat bertentangan dengan upaya yang telah dilakukan Saudi sebelumnya dalam rangka menekan ancaman yang ditimbulkan oleh Iran. Selanjutnya, diskusi tripartit dilakukan dari tanggal 6 hingga 10 Maret 2023 di Beijing, juga dalam rangka mendiskusikan syarat-syarat yang diajukan oleh Iran. Perundingan menganut diplomasi senyap untuk menghindari potensi kegagalan lagi untuk mencapai normalisasi Arab Saudi dan Iran. Perundingan menghasilkan Joint Trilateral Statement yang disepakati oleh Wang Yi, perwakilan Tiongkok, Musaid bin Muhammad Al-Aiban, perwakilan Arab Saudi, dan Misr Samkani, perwakilan dari Iran, di mana Joint Trilateral Statement berisi: satu, Arab Saudi dan Iran sepakat melanjutkan hubungan diplomatik, sepakat membuka kembali kedutaan dalam jangka waktu tidak lebih dari 2 bulan, sepakat saling menghormati kedaulatan dan urusan domestik masing-masing, sepakat meningkatkan hubungan luar negeri, dan sepakat melanjutkan kerjasama yang sempat terhenti. Bab 4, Analisis kebijakan Arab Saudi dalam normalisasi hubungan dengan Iran tahun 2023. Stephen Walt dalam bukunya yang berjudul The Origins of Alliance merumuskan balance of threat sebagai respons negara dalam menghadapi ancaman yaitu dengan beraliansi. Aliansi terdiri dari balancing dan bandwagoning, di mana balancing merupakan perilaku negara beraliansi dengan pihak yang kuat untuk melawan ancaman, sedangkan bandwagoning tindakan negara beraliansi dengan sumber ancaman itu sendiri. Dalam respon ancaman, penting untuk mempertimbangkan tingkatan ancaman yang dimiliki oleh sebuah negara. Yang pertama, kekuatan agregat atau aggregate power merupakan kalkulasi sumber daya yang dimiliki oleh sebuah negara yang berpotensi mengancam negara lain. Yang pertama, sumber daya yang dimiliki oleh Iran dan Arab Saudi menyangkut populasi, luas wilayah, dan kekuatan ekonomi dari PDB. Pada populasi, Iran jauh mengungguli Arab Saudi, sedangkan luas wilayah dan PDB, Arab Saudi mengungguli dari Iran. Ketimpangan ekonomi juga disebabkan oleh sanksi internasional yang berlaku terhadap Iran. Akan tetapi, Iran memiliki nilai kompetitif yaitu cadangan gas alam, di mana Iran merupakan satu-satunya negara Timur Tengah yang memiliki cadangan gas alam, sehingga memiliki potensi ekonomi di masa depan yang bisa menggantikan pasar minyak bumi Arab Saudi. Yang ketiga, ekonomi Iran tidak bergantung kepada energi seperti Arab Saudi, karena Iran telah terbiasa dengan pendapatan minyak rendah akibat sanksi internasional yang berlaku. Indikator kekuatan militer. Ketertinggalan Iran eh, terdapat di belanja militer, sedangkan pada personil aktif Iran memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan Arab Saudi. Akan tetapi, dalam hal belanja militer, Iran juga terbatas karena sanksi internasionalnya. Secara sejarah, Iran pernah mengungguli kapabilitas militer Arab Saudi saat terjadi peningkatan harga minyak tahun 1970 hingga 71. Oleh karena itu, Arab Saudi terus merasa terancam dan mengupayakan harga minyak rendah di OPEC untuk membuat Iran menderita secara ekonomi agar Iran tidak bisa meningkatkan kapabilitas militernya. Selanjutnya, kedekatan geografis, di mana semakin dekat sebuah negara, maka semakin mengancam. Arab Saudi dan Iran merupakan negara tetangga di Timur Tengah dengan jarak terdekat kedua negara hanya berkisar 148 kilometer. Oleh karena itu, Iran semakin mengancam bagi Arab Saudi dalam memperebutkan status sebagai hegemoni regional. Kekuatan ofensif atau offensive power merupakan kapasitas negara yang untuk secara taktis dan strategis yang bisa menyerang kepentingan vital dan kedaulatan negara lain.
Kekuatan ofensif Iran bersumber dari kekuatan milisi. Sebagaimana di tabel, Iran menguasai kekuatan milisi di berbagai arena perang proksi dengan Arab Saudi. Selain itu, sumber kekuatan ofensif kedua Iran adalah kekuatan nuklir, di mana pada tahun 2015 Iran memiliki perundingan nuklir Joint Comprehensive Plan of Action bersama kekuatan global seperti Amerika, Britania, Prancis, Federasi Rusia, Tiongkok, dan Jerman. Arab Saudi menolak secara mentah dan mengklaim JCPOA sebagai perjanjian yang cacat. Bagi Arab Saudi, JCPOA berpotensi meningkatkan perekonomian Iran melalui pencabutan sanksi yang berlaku. Pada akhirnya, Arab Saudi mengirimkan permintaan resmi ke Amerika Serikat untuk menarik diri dari JCPOA dan kembali memperlakukan sanksi terhadap Iran. Hal tersebut dipenuhi oleh Trump pada tahun 2018. Selanjutnya, niat agresif merupakan perilaku negara yang berpotensi mengundang negara lain untuk melakukan perlawanan, atau dengan kata lain bersifat provokatif. Ambisi ekspansionis merupakan salah satu indikator niat agresif. Iran memiliki ambisi regional disebut wilayah Al-Faqih, di mana visi dan misi Iran dalam wilayah Al-Faqih berupa anti-monarki, anti-barat, dan tekad melindungi seluruh kaum Syiah yang tertindas dimanapun mereka berada, serta tujuan berperang dan militeristik. Iran menentang doktrin Wahabi Saudi dan mengajak negara-negara Islam untuk bersatu sebagai ummah, sebagai satu bangsa untuk mengelola tempat suci Makkah dan Madinah yang selama ini dikuasai oleh Arab Saudi. Oleh karena itu, ambisi untuk mengekspor ideologi dan ajakan revolusi yang dilakukan merupakan agenda Iran menjadi ancaman bagi Arab Saudi sebagai negara monarki dengan aliran Sunni di kawasan. Selanjutnya, normalisasi yang dilakukan Arab Saudi dengan Iran merupakan perilaku bandwagoning, karena Iran merupakan ancaman yang nyata bagi kedudukan Arab Saudi di kawasan. Berbagai upaya sebelumnya telah dilakukan oleh Arab Saudi untuk menekan pengaruh Iran, baik tingkat regional maupun internasional. Melalui normalisasi, Arab Saudi berarti menyetujui syarat yang diajukan Iran, yang mana itu bertentangan dengan upaya yang telah dilakukan Arab Saudi sebelumnya. Stephen M. Walt memaparkan situasi yang mendorong negara melakukan balancing atau bandwagoning. Yang pertama, negara kuat lawan negara lemah, di mana negara cenderung melakukan bandwagoning ketika kemampuan ofensif negara lain itu kuat. Pada kasus ini, kekuatan asimetris Iran merupakan salah satu sumber kekuatan ofensif yang dimiliki oleh Republik Islam. Arab Saudi memerangi kelompok milisi Iran pada perang proksi untuk menekan pengaruh Republik Islam. Arab Saudi gagal menekan pengaruh Iran dan sekutunya di kawasan, dilihat dari jaringan milisi Iran yang telah terlembaga di Irak, Suriah, Yaman, dan Lebanon. Kekuatan ofensif Iran juga bersumber dari kekuatan nuklirnya yang mengancam bagi Arab Saudi. Selanjutnya, ketersediaan aliansi. Walt menjelaskan bahwa negara akan cenderung melakukan balancing ketika sekutu yang potensial tidak tersedia. Pada kasus ini, Arab Saudi dulunya secara tradisional menjalin aliansi dengan Amerika Serikat sebagai aktor integral penjamin keamanannya di kawasan. Akan tetapi, sejak Arab Spring dan penarikan pasukan AS dalam jumlah besar di Timur Tengah berdampak terhadap aliansi Amerika Serikat dan Arab Saudi. Terlebih pada kasus tahun 2019 ketika fasilitas minyak Saudi Aramco diserang, Amerika Serikat tidak memberikan tindakan keras apapun terhadap Iran, yang menjadi pertimbangan lagi kepada Arab Saudi untuk menyadari bahwa jaminan keamanan Amerika yang diberikan oleh Amerika Serikat sudah tidak efektif lagi bagi Arab Saudi di Timur Tengah. Selanjutnya, masa damai dan masa perang, di mana Paul memaparkan bahwa negara cenderung melakukan bargaining pada masa peperangan atau konflik untuk mencegah terjadinya kehancuran yang lebih besar. Pada kasus ini, Iran berhasil mengungguli Arab Saudi di arena perang proksi. Keberhasilan Iran juga memberikan dampak terhadap tumbuhnya kelompok-kelompok milisi yang pro-Iran. Kekalahan Arab Saudi mengakibatkan penurunan eksistensi kerajaan dan peningkatan eksistensi Iran. Iran dapat menggunakan pengaruhnya melalui kelompok milisi untuk melawan Arab Saudi. Dengan demikian, normalisasi dilakukan Arab Saudi untuk mencegah kehancuran yang lebih besar di masa depan dari Iran. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, tindakan Arab Saudi sesuai dengan hipotesis bandwagoning yang dikemukakan oleh Stephen Walt, di mana satu, respon negara dalam menghadapi ancaman adalah bersekutu dengan sumber ancaman itu sendiri, di mana Iran merupakan ancaman bagi Arab Saudi di Timur Tengah. Melalui normalisasi, maka Arab Saudi melakukan penyatuan dengan sumber ancamannya. Kedua, kedekatan geografis mendorong negara untuk beraliansi, di mana Arab Saudi dan Iran merupakan negara yang berjarak dekat sekitar 148 kilometer. Ketiga, semakin besar kekuatan ofensif, maka mendorong negara untuk melakukan bargaining atau beraliansi. Kekuatan ofensif Iran bersumber dari kelompok milisi dan nuklir. Kedua hal tersebut sukses mengungguli Arab Saudi dan membuat kerajaan merasa terancam. Dengan demikian, menjadi dorongan Arab Saudi untuk melakukan normalisasi
atau penyatuan dengan Iran. Selanjutnya, semakin agresif negara, maka mendorong negara lain untuk beraliansi. Iran merupakan negara dengan ambisi ekspansionis ideologi wilayah Al-Faqih di Timur Tengah. Republik Islam menggunakan agama Syiah untuk mengklaim legitimasinya dalam rangka menjadi pemimpin Islam. Sifat agresif Iran menjadi salah satu sumber ancaman terhadap legitimasi Arab Saudi sebagai negara Sunni dan monarki. Dengan demikian, beraliansi bersama Iran merupakan langkah Arab Saudi untuk meredam ancamannya. Kesimpulan, kebijakan Arab Saudi untuk menormalisasi hubungan dianalisis melalui teori balance of threat, yaitu respons negara dalam menghadapi ancaman melalui aliansi. Terdapat faktor yang mempengaruhi tingkat ancaman dari Iran, yaitu kekuatan agregat, kedekatan geografis, kekuatan ofensif, dan niat agresif. Iran memiliki potensi dari 4 indikator untuk mengganggu kestabilan politik, keamanan, dan sektarian Arab Saudi di kawasan. Dengan demikian, Iran merupakan ancaman bagi Arab Saudi. Normalisasi hubungan yang dilakukan merupakan perilaku bandwagoning di mana Arab Saudi bergabung dengan sumber ancamannya. Situasi yang mendorong Arab Saudi memilih bandwagoning adalah kekuatan Iran yang besar, tidak adanya ketersediaan aliansi yang potensial, dan situasi perang. Dengan demikian, akhirnya membuat Arab Saudi membelot dari melawan Iran menjadi bersekutu dengan Iran melalui normalisasi hubungan. Saran, penulis menemukan bahwa baik Iran dan Arab Saudi sama-sama memiliki persepsi ancaman. Oleh sebabnya, penulis memberi saran kepada peneliti selanjutnya untuk melihat normalisasi hubungan Arab Saudi dan Iran melalui pandangan yang berbeda, baik dari aktor berbeda atau dengan teori yang berbeda. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.